Pemimpin pertama Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Saleh. Sebelumnya, ia adalah kepala kampung Samudra yang bernama Marasilu. Ia wafat tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Karena ini aku telah menganut agama Islam, maka aku akan mengubah namaku menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Kemudian kerajaan dilanjutkan oleh Sultan Muhammad Malik Zahir. Saya akan memperkenalkan nama mata uang berupa koin di kerajaan ini. Berkembangnya mata uang tersebut, Samudra Pasai menjadi salah satu perdagangan dan sekaligus tempat pengembangan dakwah agama Islam. Pada tahun 1326, ia meninggal dan digantikan oleh anaknya yaitu Sultan Mahmud Malik Az-Zahir yang diperintah sampai pada tahun 1383. Karena ayahku sudah wafat, aku akan menggantikannya dan menjadi pemimpin di kerajaan ini. Pada masa pemerintahannya, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir dikunjungi oleh Ibnu Battuta. Salam Raja. Ada urusan apa Kak Kosim? Saya kesini menyampaikan bahwa Sultan dari negeri Sumatera menyambut Anda dengan keamarahan. Pada kepemimpinan Sultan Zainal Abidin tahun 1939 sampai 1406, Samudra Pasai diserang oleh Majapahit. Tahun 1406 sampai 1408, kejayaan Samudra Pasai dipimpin oleh Malika Naharasha. Saya adalah raja kalian yang membawa kalian sampai kejayaan. Dalam hikayat Patani, terdapat Raja Sheikh berhasil menyembuhkan Raja Patai. Setelah masuk Islam, Raja berganti nama menjadi Sultan Ismail Shazili Alafi Al-Alam dan juga ketiga orang putra dan putrinya yaitu Sultan Muhammad Zafar Shah dan putri bernama Siti Aisyah dan putranya bernama Sultan Mansyar. Saya telah mengganti nama menjadi Sultan Ismail Al-Hanafi Al-Alam dan anak-anakku ku beri nama Sultan Mudafarsyah, Siti Aisyah, dan Sultan Mansyur. Pada masa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah juga dan datang seorang ulama bernama Syekh Fiuddin. Salam Baginda Raja, saya kesini atas perintah raja saya untuk membangun masjid di sini. Apakah Baginda Raja mengizinkannya? Baiklah, saya akan mengizinkan Anda membangun masjid di sini. Sejak Portugis menguasai Malaka pada 1511 dan meluaskan kekuasaannya. Akhirnya saya menguasai Malaka. Saya akan menguasai kerajaan-kerajaan di sini. Prajurit, segera sergap kerajaan-kerajaan di sini. Siap, Komandan. Semenjak itu, kerajaan Samudra Pasai mulai dikuasai sejak 1521. Komandan dari Portugis berhasil menguasai kerajaan Islam Samudra Pasai, dan komandan memberikan salam kepada Sultan Ali Muhayyad Shah. Saya beri salam saya kepada Anda agar lebih sukses menguasai kerajaan Samudra Pasai. Baik, terima kasih Komandan. Pada akhirnya Sultan Ali Muhayyad Shah lebih berhasil menguasai Samudra Pasai sesuai dengan ekspektasinya. Aru, Kebiet, dan lainnya berada di kekuasaan Sultan Ali Muhayyad Shah sejak abad ke-16. Semakin berkembang di bidang politik, ekonomi, perdagangan, kebudayaan, dan keagamaan. Pada tahun 1520, Aceh berhasil memasukkan kerajaan Dayak ke dalam kekuasaan Aceh Darussalam. Dan pada tahun 1524, Pedir dan Samudra Pasai berhasil ditaklukkan di bawah Ali Muhayyad Shah dan Kesultanan Aceh Darussalam, menyerang kapal Portugis di bawah komandan Simultazam Faudi di Bandar Aceh. Kode bersiap menyerang kapal Portugis. Siap, Komandan. Bersiaplah, dalam waktu dekat ini kita akan menyerang Portugis di Malaka. Baiklah, Raja. Namun pada tahun 1530, Sultan Ali Muhayyad wafat dan dimakamkan di kandang 12 Banda Aceh. Oleh sebab itu penyerangan pun dibatalkan. Sepertinya kita harus membatalkan penyerangan karena raja kita sudah wafat. Lalu ia digantikan dengan yang lainnya dan satu yang terkenal yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qaha, memimpin dari tahun 1538 sampai 1571. Aku ingin mengungkapkan kekuatan angkatan perang
dengan hubungan internasional dengan kerajaan Islam di Timur Tengah lainnya. Bagaimana menurutmu? Saya merasa itu akan membuat kita melawan Portugis Paduka Raja. Baiklah, mari kita buat strategi untuk pergi ke kerajaan Timur Tengah. Ia pun berhasil dalam mengembangkan kekuatan angkatan, perang perdagangan dan hubungan interaksi dalam kerajaan Islam di Timur Tengah, seperti Turki, Abysinia, atau sekarang dikenal dengan Ethiopia dan juga Mesir. Pada tahun 1563, ia memutuskan utusannya untuk pergi ke Konstantinopel untuk meminta bantuan melawan Portugis. Di Wawel Konstantinopel dan mintalah bantuan agar kita dapat melawan Portugis. Baiklah Raja. 2 tahun kemudian, ia mendapatkan bantuan dari Turki berupa teknisi dan ia pun berhasil menaklukkan kerajaan seperti Batak, Aru, dan Barus. Agar keutuhan Aceh terjaga, ia pun menempatkan saudara perempuannya di Barus dengan gelar Sultan Barus. 2 orang putra Sultan menjadi Sultan Aru dan Sultan Pariaman, dan gelar suaminya Sultan Gari dan Sultan Nukal. Dan di daerah pengaruh Kesultanan Aceh ditempatkanlah wakil dari Aceh. Bagaimana ya agar kerajaanku tetap terjaga? Akan kutempatkan suami saudara perempuanku di Barus dan kuberi gelar Sultan Barus. Dan 2 orang putra sultanku akan kuangkat juga menjadi Sultan Aru dan Sultan Pariaman. Kuberi mereka gelar sultan resmi. Kesultanan Aceh Darussalam menjadi masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dan banyak mengundang para ahli sejarah. Kau dengar tidak? Kerajaan Aceh Darussalam semakin maju. Iya, saya dengar itu. Karena rajanya adalah Sultan Iskandar Muda. Ia telah menundukkan daerah-daerah di sepanjang pesisir timur dan barat Johor yang berada di semenanjung Malaya juga telah diserang, dan mereka juga mengakui kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam, dan mereka juga bekerja sama menyerang Portugis. Kedudukan Portugis di Malaka terus-menerus mengalami ancaman dan serangan. Pada tahun 1641, Malaka sebagai pusat perdagangan di Asia